Action. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya, bertemu lagi dengan saya Didi Fatmoko, tentunya di acara Teknoklas. Nah, sore ini ternyata udah sampai ke Teknoklas kelima. Nggak terasa udah 5 kali kita melakukan Teknoklas, kita belajar bersama. Nah, udah sampai kelima ini. Ini teman-teman ada yang mengikuti dari awal nggak nih? Mungkin bisa kasih tahu di kolom chat nih, siapa ini yang sudah mengikuti Teknoklas dari pertama itu 2 bulan lalu apa ya kalau nggak salah. Itu antusias juga sangat banyak sekali. Oh, ini ada Mas Hanan baru pertama, baik. Nah, jadi gini, kalau di Teknoklas bagi teman-teman yang pernah mengikuti terus nanti akan mengikuti Teknoklas yang selanjutnya, nanti teman-teman nggak perlu daftar lagi karena setiap link Teknoklas akan di-share di grup WhatsApp. Jadi teman-teman nggak perlu daftar lagi, cukup 1 kali nanti bisa mengikuti Teknoklas selanjutnya. Nah, oke, baru pertama kali Mas Amir ya. Yang lain ada yang sudah mengikuti beberapa kali. Oh ya, ini teman-teman kebanyakan masih kuliah atau sudah kerja atau mungkin baru cari kerja nih. Bisa ditulis di kolom komentar nih. Oh, kuliah sambil menarik nih Mas Helm ini. Keren, keren, keren. Kuliah sambil kerja. Pengen join Gamma Techno, bisa. Nanti kita kasih infonya kalau pengen join ke Gamma Techno. Baru lulus dan sedang cari kerja. Oke, Mas Yoga. Cari pengalaman juga Mas. Kita belajar bareng, kita bikin portofolio yang bagus biar nanti cepetlah dapat kerjanya. Baru lulus dan cari kerja Mas Hanan. Mas Vincentius, saya ikut dari pertemuan kedua sampai hari ini, keren-keren. Oke, nah pada sore kali ini kita akan belajar tentang gimana sih jadi web developer dengan portofolio yang menjual. Nah, apa saja yang bakal kita pelajari sore ini? Yang pertama tentunya kita harus tahu dulu apa itu web developer. Kemudian yang harus dipelajari itu apa aja sih untuk jadi web developer. Kemudian kita juga akan share gimana roadmap belajarnya itu gimana. Kemudian tentunya yang bakal ditunggu-tunggu ini, gimana sih kalau cara bikin portofolionya biar menarik dan menjual. Nah, nanti di sore ini akan dijelaskan secara jelas, secara lengkap oleh Mas Alfian. Baik, mungkin teman-teman nanti juga bisa bertanya ketika Mas Alfian menjelaskan, kemudian teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti bisa. Kita akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari Mas Alfian. Nanti teman-teman bisa nulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti teman-teman bisa tulis nama lengkap, kemudian pertanyaan yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan. Jadi nanti kita juga bakal bagi-bagi door prize. Kita ada saldo GoPay, tentunya bagi teman-teman yang aktif dan memberikan pertanyaan yang bagus. Oke, baik. Mungkin Mas Alfian kita sapa dulu. Selamat sore Mas Alfian. Halo sore teman-teman. Oke, suaraku aman ya Mas ya? Aman-aman. Di mana Mas? Oke, ya pokoknya udah siap lah ini. Udah nggak sabar buat sharing sama teman-teman. Wis, keren-keren. Udah siap materinya berarti. Aman. Bakal banyak enggak nih yang bakal di-share ke teman-teman? Lihat aja nanti ya, surprise. Oke. Nah, biar teman-teman nggak penasaran lagi, mungkin langsung saja kita ke Mas Alfian biar mungkin perkenalan dulu ke teman-teman biar Mas tahu teman-teman Mas Alfian ini siapa.
kemudian background-nya itu seperti apa. Mungkin dari saya langsung aja, Mas. Oke, thank you banget Mas Didik yang udah memberikan pembukaan ya pada sore hari ini. Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Suaraku aman ya di kolom chat atau Aman. aman ya? Oke. Oke, jadi mungkin sebelum presentasi, sebelum mulai sharing, jadi aku nanti nyebutnya sharing aja ya, karena aku nggak sepintar yang banget gitu. Aku juga masih junior developer di Gama Tekno. Jadi kita sama-sama sharing aja, kita sama-sama saling bertukar ilmu aja. Nanti aku bakal bersyukur banget apabila aku juga bisa dapat ilmu dari teman-teman gitu. Oke, jadi perkenalkan dulu, aku Alfian Lutfi Kurniawan. Kebetulan aku orang full stack developer di Gama Tekno. Nah, nanti buat teman-teman yang tadi aku juga baca ada yang mau join Gama Tekno, wah, itu mantap banget. Nanti bisa-bisa aja kita jadi satu tim, guys. Oke. Oke, mungkin aku tak presenting langsung nggak apa-apa ya, Mas Didi ya. Langsung saja. Oke, sebentar teman-teman tak presenting dulu biar kita sama-sama ngeliat materinya ya. Bentar. Oke. Oh, wait. Oke, pastikan dulu presentingnya kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan ya. Oke, jadi sesuai yang tadi disampaikan sama Mas Didik ya, kita bakal belajar atau kita bakal sama-sama bisa dibilang ngelihat gitu gimana sih cara menjadi web developer gitu, dan gimana sih biar kita tuh memiliki portofolio yang menjual gitu di mata company-company yang kita inginkan. Nah, ini aku akan sharing berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Nanti aku harap teman-teman yang lain juga bisa sharing juga, atau teman-teman misal mau bertanya apakah portofolioku segini udah cukup Mas dan sejenisnya, boleh banget. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita akan belajar dari dasar dulu bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, kita akan tahu dulu apa itu web developer gitu. Jadi web developer itu apa sih? Gimana sih kerjaannya? Lalu untuk itu kita akan tahu roadmap-nya juga. Jadi apa sih roadmap yang dipelajari? Belajar apa aja sih kalau kita mau jadi seorang web developer itu? Lalu kita juga gimana sih cara membuat portofolio yang sekiranya tuh menjual, atau portofolio yang sekiranya tuh nanti dilirik oleh company-company yang kita inginkan, lalu bagaimana impact kita gitu. Maksudnya impact kita dari diri kita sendiri ke komunitas dan sejenisnya gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama tuh apa sih web developer itu gitu. Jadi aku nggak mau berlama-lama ya, singkat aja teman-teman. Pertama kita harus tahu dulu kalau web developer adalah seorang yang memprogram sebuah website gitu, atau bisa dibilang web programming. Nah, kalau dalam pengertiannya, web programming itu pembuatan website untuk keperluan tertentu yang menyelesaikan masalah. Nah, jadi yang harus teman-teman garis bawahi di sini adalah kita sebagai seorang web developer itu tuh kita tuh harus menyelesaikan masalah. Bisa dibilang seperti itu. Kita nggak cuman bikin web yang nanti sekiranya ya cuma website doang aja yang cuma tampil, nggak bisa ngapa-ngapain dan tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi kita harus tahu kalau kita ini sebagai seorang web developer, sebisa mungkin harus menjadi seorang web developer yang menyelesaikan masalah. Oke, masalah apa aja sih yang biasanya diselesaikan oleh web developer gitu? Nah, itu banyak banget teman-teman. Ini aku ada beberapa contohnya aja ya. Contohnya misal kalian mau memperkenalkan sebuah company gitu. Ya udah buat aja sebuah website landing page yang memperkenalkan sebuah company gitu. Ada juga misal web buat pendataan karyawan, atau web buat e-commerce, jual beli dan lain-lain gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar atau lanjut ke bagian roadmap apa yang kita pelajari gitu. Nah, sebelum ada yang roadmap ini, aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman. Nanti kalau misal teman-teman ada pertanyaan, silahkan di-siapkan dulu ya. Nanti bakal tak jawab di akhir aja biar langsung semuanya gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu,
roadmap itu tuh adalah jalur belajar kita sebagai seorang web developer ataupun yang lain gitu. Jadi sebenarnya sebagai seorang web developer itu ada jalur belajarnya teman-teman. Biar nanti urut sama biar nanti gimana ya, belajarnya itu tuh sesuai sama jalurnya gitu. Kan simpelnya aja misal teman-teman tuh mau belajar lari itu teman-teman belajar buat jalan dulu. Sebelum teman-teman jalan tuh teman-teman merangkak dulu dan sejenisnya gitu-gitu. Jadi nggak bisa nih dari teman-teman tiba-tiba dari bayi langsung lari gitu kan nggak bisa. Jadi itulah ini menurutku ya teman-teman ya. Kalau nanti dari teman-teman ada pandangan lain aku open banget. Jadi menurutku saat kalian mempelajari teknologi web developer itu tuh kebagi jadi 3 bagian utama pandanganku ya. Yang pertama adalah bagian markup atau bagian pembentuk bisa dibilang seperti itu. Jadi itu tuh biasanya terdiri dari teman-teman belajar HTML dan juga CSS. Jadi saat pertama belajar website tuh mesti yang dipelajari adalah HTML dan CSS. Apa itu HTML, gimana sih cara kerjanya HTML itu, lalu CSS itu tuh gimana dan sejenisnya gitu-gitu. Nah, ini mungkin aku sekalian presenting ya. Simpel aja sebenarnya tinggal cari di internet apa itu HTML dan CSS. Anggap aja aku lihat di Witri School. HTML Introduction. Oh ya, ini sorry ya kalau misal bahasa Inggris ya. Kebetulan adanya bahasa Inggris. Jadi HTML itu tuh adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi Hypertext Markup Language itu tuh adalah sebuah standar markup language yang dibuat untuk membuat web page atau halaman website gitu. Jadi saat teman-teman mau belajar website, berarti teman-teman akan selalu berhubungan dengan yang namanya HTML. Jadi gimana sih HTML itu tuh bisa meng-create sebuah web page, gimana sih HTML itu tuh bisa membuat struktur dari sebuah web page, dan juga HTML itu tuh mengkonsisten series dan juga elemen yang nanti bakal ditampilkan di bisa dibilang browser teman-teman gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau belajar tentang ya bisa dibilang website, aku yakin teman-teman udah tahu apa itu HTML gitu. Nah, lanjut berikutnya adalah CSS. Nah, apa sih CSS? Ini simpel aja ya, cepat-cepat aja biar nanti kita banyak sharingnya aja. Jadi CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheets. Jadi simpelnya aja kalau tadi HTML kan membuat teman-teman tuh memiliki kerangka dari website teman-teman gitu ya. Nah, kalau CSS itu tuh yang memberikan warna atau memberikan style di website teman-teman gitu. Anggap aja kalau aku 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 analogikan sebuah rumah gitu kali ya. Jadi HTML itu tuh yang membuat rumah itu tuh 1 lantai atau 2 lantai, rumah itu memiliki beberapa pintu, beberapa jendela, lalu gentengnya bentuknya seperti apa. Nah, itu HTML, teman-teman. Nah, CSS ini itu tuh yang menentukan rumahnya warnanya apa, pintunya warnanya apa, jendelanya bentuknya gimana, apakah bulat dan sejenisnya. Nah, itu nanti dari CSS-nya gitu. Intinya HTML dan CSS itu tuh memiliki satu kesatuan untuk membuat sebuah website. Oke, lanjut. Setelah teman-teman kayak kenalan gitu kali ya sama HTML sama CSS, nah nanti teman-teman bakal kenalan sama yang namanya front end atau back end gitu. Jadi kalau menurut pandanganku sendiri, website itu tuh kebagi jadi 2 gitu. Apalagi pas teman-teman belajar ya, yaitu ada bagian front end-nya atau tampilan dari websitenya, lalu ada bagian back end-nya atau anggap aja datanya gitu. Nah, ini aku contohkan, mungkin aku izin buka website ya. Anggap aja website Gamma Tekno Indonesia gitu. Oke, nah bagian dari website Gamma Tekno Indonesia ini adalah, nah misal di depan sini kan ada nih, bagian atas ini itu tuh navbar gini ya. Navbar ini bisa kita klik, bisa mengarah ke produk, bisa mengarah ke company profile dan lain-lain. Lalu di bagian bawah sini ada beberapa berita updates dan lain-lain. Nah, ini ada bagian dari front end website-nya gitu. Jadi gimana sih tampilannya? Ini warnanya warna putih, warna biru dan sejenisnya, lalu tampil dari produk-produk Gamma Tekno dan sejenisnya. Nah, ini semua adalah bisa dibilang apa ya? Tampilan dari front end-nya gitu. Nah, lalu back end-nya gimana, Mas? Back end-nya bertugasnya di mana, Mas? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, simpelnya aja, di sini kan ada contoh Gamma Tekno Updates gitu ya. Jadi
update hal-hal atau berita-berita terbaru tentang Gamma Tekno gitu. Termasuk ini ada beberapa produk dari Gamma Tekno ya, Sidik, lalu ada beberapa berita tentang Gamma Tekno. Nah, ini kan sebenarnya kan bisa kita klik gitu ya, buat kita lihat bagaimana sih halaman atau tampilannya gitu. Nggak percaya aku buka salah satu ini ya. Oke, ini kan udah muncul ya berita yang bisa ditampilkan gitu ya. Nah, backend itu berurusan dengan ini teman-teman, dengan data yang nanti itu ditampilkan di bagian front end-nya gitu. Jadi ini ada data berita Gajah Mada Medical Center gunakan SIM klinik untuk tiket pelayanan pasien. Nah, ini tuh kita nggak nge-hardcode di HTML, kita nambahin judul ini lalu nambahin semua tulisan ini teman-teman. Enggak, tapi itu nanti ada hubungannya sama backend gitu. Nanti kalau teman-teman belajar backend lebih jauh lagi, teman-teman bakal kenalan sama API, bakal kenalan sama keamanan data, database dan sejenisnya gitu. Nah, buat tahu apa ya, bisa dibilang roadmap yang lebih lengkap, sebenarnya aku ada sebuah website. Nah, ini aku copy ke kolom chat ya teman-teman. Namanya roadmap.sh kalau teman-teman mau membuka juga ya. Jadi sebenarnya di sini tuh berisi dari roadmap buat teman-teman belajar gitu. Ini ya, ini kelihatan ya aku ini deh. Jadi di sini sebenarnya terdiri dari bagaimana sih jalur belajar kita sebagai seorang front end, back end, atau bahkan misal teman-teman tertarik di bidang lain ya ada Android, database administrator, QA, blockchain, Flutter. Nah, kedepannya bakal ada React Native dan juga cyber security. Ini yang nggak sponsor ya teman-teman ya. Ini kebetulan memang free dari komunitas gitu. Nah, ini misal kita buka aja salah satu bagian front end. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca sendiri-sendiri biar lebih detail atau lebih lengkap kali ya. Nah, jadi di sini bakal kelihatan gitu. Kalau misal teman-teman mau belajar front end tuh, pertama belajar dulu tentang internet gitu. Jadi apa itu internet? Gimana sih cara kerjanya? Apa itu HTTP, HTTPS, DNS, hosting, bla 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 gitu. Lalu lanjut seperti yang aku jelaskan tadi, belajar HTML, belajar CSS, lalu belajar bahasa pemrograman namanya JavaScript atau yang lain juga gitu. Lalu baru nanti teman-teman bisa turun ke sini untuk mempelajari. Udah lihat banyak banget kan teman-teman. Ya, memang banyak sih. Tapi santai aja sebenarnya nggak sebanyak itu kok. Kalau teman-teman benar-benar mempelajari sebenarnya apa ya? Udah apa ya? Intinya nanti yang teman-teman pelajari nggak langsung sebanyak ini. Jadi ada prosesnya masing-masing dan sejenisnya gitu. Begitu juga di back end. Nah, di back end ini teman-teman bakal tahu tentang intern dulu lalu basic front end knowledge. Jadi saat teman-teman belajar back end tuh paling nggak teman-teman tuh udah tahu HTML, CSS, JavaScript dulu lah kecil-kecilan dulu gitu. Teman-teman lalu baru nanti belajar gitu, milih bahasa pemrograman apa, lalu bagaimana cara belajar tentang relational database, lalu NoSQL database dan API gitu. Nah, ini mungkin terkesan banyak seperti di front end, tapi percayalah teman-teman saat teman-teman belajar nanti teman-teman nggak akan merasakan kalau ini tuh sebanyak itu gitu. Oke, aku lanjutkan ya. Ini sebenarnya sedikit penjelasan aja. Kalau front end itu seperti yang udah tadi aku jelasin ya, itu tuh adalah salah satu bagian dari website yang menampilkan tampilan pada para pengguna gitu. Tapi yang harus teman-teman titik atau teman-teman ketahui di sini, front end itu tuh nggak cuma tampilan, jadi nggak cuma fokus buat menampilkan aja gitu. Jadi front end ini juga harus fokus bagaimana caranya UI dan juga UX-nya itu tuh kerasa apa ya? Bisa dibilang kerasa enak gitu saat dipakai user. Misalnya anggap aja di sini ada tombol kontak gitu ya. Kalau kontak ini kan harusnya kan diklik berarti nanti mengarahkan ke kontak-kontak dari Gamma Tekno, anggap aja seperti itu kan. Nah, seperti ini misal. Nah, ini kan berarti kan udah benar gitu. UX-nya itu sudah benar gitu. Atau contohnya ini kan ada tanda ke bawah ya kalau dilihat ya, service, produk. Nah, misal ada tanda ke bawah ini berarti misal kita deketin akan ada yang turun gitu. Nah, kan kelihatan kan ada yang turun gitu-gitu. Kalau ini tandanya ke bawah tapi tiba-tiba ini munculnya di atas kan nggak lucu juga kan. Nah, makanya sebagai front end itu kalian juga harus belajar tentang UI UX atau bisa dibilang kayak bagaimana implement biar UI UX-nya itu tuh nyaman dipakai sama user gitu. Selain itu nanti sebenarnya ada yang namanya responsif sih. Jadi gimana biar website yang teman-teman
dibuka itu tuh bisa terlihat bagus di device lain gitu. Misal di komputer ini kan bagus gitu ya. Nanti dibuka di HP bagus apa enggak, dibuka di iPad misal bagus apa enggak, nah, seperti itu. Jadi ingat bagi seorang front end developer atau web developer yang baru belajar bagian front end ya, teman-teman nggak cuma fokus di tampilan aja gitu. Ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu juga. Nah itu bahasanya sih biasanya JavaScript sih yang dipakai gitu. Jadi kalau JavaScript emang powerful banget di dunia web developer. Kalau teman-teman mau belajar aja JavaScript. Oke, next back end. Jadi back end itu ya bagian dari website yang mengolah data yang akan ditampilkan gitu ya. Kayak tadi, contohnya data berita kan ditampilkan ke user gitu-gitu gitu. Tapi nggak cuma data, teman-teman. Bagian ini juga ngurusin gimana biar data itu tuh aman, bagaimana biar seorang front end itu tuh bisa memanipulasi data di back end secara mudah, bagaimana biar data dari back end ini mudah ditampilkan di front end dan sejenisnya gitu-gitu. Jadi intinya kalau pengertian yang selama ini terjadi di internet itu kayak front end bagian tampilan, back end bagian data, yang selama ini terjadi itu nggak cuma itu, teman-teman. Aku pun sebagai seorang full stack di Gamma Tekno, aku juga memperhatikan, misal aku baru ngerjain bagian tampilan ya, aku juga memperhatikan gimana nih aku harus membuat tampilan website ini tuh selain bagus, tapi nanti berjalan sesuai dengan metodenya gitu. Misal ada tombol, ya tombolnya bisa diklik. Misal tombolnya nggak bisa diklik, ya berarti tampilannya harus disable dan sejenisnya gitu-gitu. Oke, lalu kalau back end ini biasanya pakai bahasa ini, yang selama ini terkenal ya. Ada bahasa Golang atau Google Language kalau misal teman-teman tahu. Ada bahasa PHP juga. Kalau PHP itu yang terkenal framework-nya misal Laravel gitu-gitu. Atau ada JavaScript gitu. JavaScript itu biasanya Node.js. Sebenarnya ada beberapa bahasa pemrograman lain yang bisa kalian gunakan sih. Tapi kalau di Gamma Tekno ini ya terutama ya, itu tuh biasanya yang dipakai adalah JavaScript atau Golang gitu. Ada juga beberapa yang menggunakan PHP, tapi kebetulan sih yang digunakan di timku itu Golang dan juga JavaScript, Node.js lebih tepat. Oke, next ke bagian portofolio. Oke, mungkin daripada kecepatan nih, nanti ke bagian portofolionya agak sedikit apa ya, tricky gitu. Jadi ini kalau aku open pertanyaan boleh nggak Mas Didik, biar nanti kayak aku jawabin pertanyaan teman-teman dulu gitu, atau langsung lanjut aja? Oke Mas, mungkin dibatasin aja biar nanti di sesi Q&A kita lebih banyak diskusi. Oke. Nah, mungkin aku menjawab 3 pertanyaan teman-teman kali ya Mas ya, nggak apa-apa ya? Oke, jadi mungkin 3 pertanyaan teman-teman dulu nih. Pertama dari Fikri, Mas Fikri. Pertanyaan, Mas apakah wajib belajar HTML dan CSS atau lebih baik langsung belajar framework CSS gitu? Oke, pertanyaannya bagus. Buat teman-teman, malah lanjut. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum kenal ya, jadi ada beberapa apa ya bisa dibilang framework CSS yang bisa dipelajari gitu di internet gitu. Yang paling sering dipelajari atau yang menurutku sering banget dipakai itu tuh namanya Bootstrap. Lalu satunya Bootstrap itu tuh namanya Tailwind. Sebenarnya aku yakin masih ada beberapa framework CSS lain sih, cuman yang sering aku apa ya bisa dibilang mainin ya antara Bootstrap dan juga Tailwind gitu. Nah, kalau pertanyaan dari Mas Fikri adalah kalau misal kita belajar itu tuh better kita belajar HTML dan CSS atau lebih baik langsung belajar framework CSS gitu. Nah, menurutku teman-teman saat teman-teman belajar itu sesuaikanlah dengan apa ya target teman-teman gitu. Misal teman-teman ini mau terfokus ke bagian front end dulu. Pokoknya aku mau belajar tampilan dari website dulu sampai aku jago gitu. Nah, berarti teman-teman better belajar HTML dan CSS lalu nanti dilanjutkan ke framework dari CSS ini gitu. Jadi tetap HTML dan juga CSS dulu, baru nanti ke framework gitu. Karena framework ini nanti bakal mempermudah. Misal kayak ini kan kelihatan banget kan gimana dia cuman ganti tulisan di sini, nanti di sini berganti. Misal teman-teman lihat pun kelihatan. Nah, banyak banget juga hal-hal yang sebenarnya apa ya bisa teman-teman lihat di sini misal Tailwind gitu. Tapi seperti yang aku kasih tahu tadi ya, lebih baik sih baca HTML CSS dulu baru framework
CSS-nya gitu. Tapi misal teman-teman ternyata fokusnya lebih ke anggap aja back end gitu ya. Teman-teman lebih mau belajar bagian back end, bagian data gitu. Menurutku framework CSS ini bisa di-skip dulu sih. Teman-teman bisa mungkin berpindah ke bahasa back end seperti Golang atau PHP atau bahkan JavaScript Node.js gitu. Nah, pandanganku sih seperti itu. Oke, next. Nah, ini dari Mas Novanto sama Mas Prasada pertanyaannya nggak ada ya. Mungkin langsung ditulis saya, guys. Oke, aku lanjut ke Mas Iqbal dulu ya. Dari Mas Iqbal. Nah, saya sudah belajar Laravel. Untuk next step-nya apa ya, Kak? React.js atau .NET? Oke, wah nice banget nih Mas Iqbal udah belajar Laravel ya. Nah, Laravel pun dulu aku pertama kali belajar web fokusnya juga ke Laravel sih. Jadi sebenarnya nanti tergantung dari target Mas Iqbal ke depannya aja sih. Anggap aja misal aku ya. Aku ini udah bisa nih Laravel nih. Lalu aku mau mendaftar full stack developer anggap aja di Gaman Tekno gitu. Jadi aku mau daftar buat kerja di Gaman Tekno nih. Aku bagusnya belajar apa gitu ya. Nah, yang harus Mas Iqbal tahu adalah, wah ini nanti tak jelasin juga sih. Nah, yang harus Mas Iqbal tahu adalah Mas Iqbal tuh cari target dulu. Target kedepannya tuh apa gitu. Misal target kedepannya tuh mau daftar Gaman Tekno, berarti tinggal Mas Iqbal cari aja nih Gaman Tekno ini tuh memakai tech stack apa gitu. Apakah pakai React, apakah pakai Vue.js atau pakai Angular dan sejenisnya. Nah, itu dicari aja. Dicari aja sekiranya mana yang perusahaan yang kalian mau atau apa yang kalian targetkan itu tuh pakai. Nah, nanti kalian tinggal belajar itu aja gitu. Anggap aja dulu aku setelah belajar Laravel, itu tuh aku melihat di Gamma Tekno itu dia pakainya sebuah framework namanya Nuxt.js. Itu tingkatan dari Vue.js gitu. Jadi yang aku lakukan adalah aku belajar Nuxt.js berikutnya. Biar nanti aku bisa masuk ke Gamma Tekno dan sejenisnya. Simpelnya sih seperti itu, Mas Iqbal. Kalau misal belum ada target yang wah banget seperti itu sih, menurutku mau belajar apapun oke-oke aja sih. Nggak harus dibatasin harus React atau harus .NET atau harus Vue atau apa gitu. Itu ya belajar yang menurutku teman-teman misal belajar itu teman-teman seneng aja sih gitu. Oke, gitu ya buat Mas Iqbal ya, semoga menjawab. Oke, next buat Mas Prasada. Pertanyaan, apakah dalam satu perusahaan back-end harus menggunakan API untuk berinteraksi dengan front-end dalam satu perusahaan? Karena setahu saya back-end menyiapkan API untuk perusahaan yang mengajak bekerja sama. Oke, nice question Mas Prasada. Jadi mungkin aku sedikit jelaskan apa yang terjadi di aku baca Gamma Tekno gitu ya. Jadi kalau di Gamma Tekno ini antara front-end dan juga back-end memang harus selalu dihubungkan oleh API gitu. Jadi anggap aja di satu timku yang aku tergabung di situ ada back-end developer-nya sendiri, ada juga buat front-end developer-nya sendiri gitu. Nah, lalu untuk bagian API ini enggak selalu apa ya? Enggak selalu digunakan untuk perusahaan yang mengajak bekerja sama gitu. Memang ada kasus-kasus di mana Gamma Tekno ini menyediakan anggap aja API atau open API yang bisa diakses oleh company lain atau orang lain gitu ya sebenarnya. Tapi yang selama ini terjadi adalah API itu tuh digunakan dalam satu tim gitu. Jadi satu tim ada front end-nya di website sama di Android dan juga iOS gitu ya. Lalu ada back end-nya yang menyediakan atau mensuplai API ke mereka gitu. Mensuplai API ke back end front end-nya untuk bisa dibilang mengerjakan project yang sedang mereka kerjakan gitu. Itu yang terjadi di timku juga. Jadi ada back end-nya sendiri dan lain-lain gitu. Nah, ini nanti beda-beda teman-teman tiap company gitu. Ada juga company-company yang ya nggak pakai API sama sekali. Jadi dia menggunakan anggap aja satu framework buat front end dan juga back end sekaligus gitu. Itu kan contohnya Laravel kan bisa tuh buat kayak gitu dan sejenisnya. Oke, mungkin buat pertanyaan yang lain ini next ya teman-teman ya. Nanti aku lanjutin. Aku jawab satu-satu, santai-santai. Tapi kita bakal lanjut buat ngomongin portofolio dulu karena ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman gitu ya. Jadi apa sih portofolio ya? Aku yakin teman-teman udah tahu ya. Portofolio itu tuh bukti dari skill yang teman-teman miliki gitu. Misal teman-teman ngomong kalau aku nih web developer nih. Nah, buktinya mana nih? Bukti portofolionya mana? Bukti kamu sudah bisa bikin website tuh mana? Nah, itu namanya portofolio gitu. Nah, sekarang kalau ngomongin portofolio yang menjual, ini dari pandanganku sendiri ya.
Jadi sebisa mungkin portofolio itu tuh sebisa mungkin ya menyelesaikan algoritma tertentu gitu. Anggap aja aku seorang front end developer gitu ya. Lalu ada algoritma di mana aku harus memanipulasi data yang ditampilkan di website gitu. Nah, aku sebisa mungkin menyelesaikan algoritma tertentu tersebut gitu. Yang kedua, portofolio itu sebisa mungkin berguna. Maksudnya berguna, berarti portofolio itu tuh menyelesaikan masalah dari orang lain. Anggap aja misal, aku punya toko kelontong gitu kali ya, toko sembakau gitu, atau toko apapun itu deh. Nah, aku tuh kesulitan dalam mendata pemasukan dan juga pengeluaran tokoku. Karena selama ini kan datanya di buku gitu ya, harus aku tulis, harus aku inget-inget, harus aku apa gitu kan. Nah, bisa aja aku buat sebuah website itu tuh yang digunakan buat mendata itu. Jadi kalau di website kan datanya kan nggak akan hilang gitu ya. Kalau misal aku tulis di buku kan, misal bukunya dibakar gitu hilang gitu kan. Kalau di website kan enggak. Jadi itu berguna tuh buat aku menyelesaikan masalahku juga. Mungkin buat teman-teman, misal teman-teman mau melihat di sekeliling teman-teman, bisa-bisa aja sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman solusikan menggunakan website gitu. Anggap aja ya tadi contohnya toko kelontong atau pendataan barang atau pendataan karyawan, pendataan siswa dan lain-lain gitu. Lalu yang ketiga adalah portofolio yang menggunakan teknologi yang sama dengan market atau yang sama dengan dunia kerja. Anggap aja yang aku lakukan seperti ini. Aku kan tertarik nih buat join ke Gamma Tekno dulu ya. Jadi aku tuh riset dulu di Gamma Tekno itu tuh pakai teknologi apa sih gitu. Nah, ternyata di Gamma Tekno itu tuh buat front end-nya dia pakai Nuxt.js namanya. Jadi aku presentasikan juga Nuxt.js ya. Nuxt. Oh ya, Nuxt.js gini aja. Yep. Nah, ini ada nuxt.js.org. Nah, kebetulan ini adalah framework yang digunakan di Gamma Tekno gitu. Jadi aku tahu kalau Gamma Tekno ini menggunakan framework Nuxt.js, makanya aku terus nge-build atau aku terus membuat portofolioku itu tuh banyak menggunakan Nuxt.js-nya gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat portofolioku ada di GitHub ya. Mungkin aku lihat di GitHubku aja yang public yang bisa teman-teman akses sebenarnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di bagian portofolioku di repository itu ada beberapa repository yang menggunakan Vue.js gitu. Anggap aja kayak ini ada weather app, ini ada weather app yang pakai Vue, ada weather app yang cuman pakai Nuxt.js juga. Lalu aku juga buat anggap aja tentang React.js, lalu ini pakai apa namanya Laravel, karena Laravel kan belit gitu kan modelnya. Lalu ada yang HTML CSS biasa, ada yang hal seperti itulah bisa dibilang kayak gitu. Nah, kebanyakan misal teman-teman mau mengikuti apa ya, mengikuti market, aku yakin teman-teman akan mudah gitu untuk diterima gitu. Jadi misal ke depannya teman-teman tertarik buat anggap aja kerja di Shopee gitu ya. Shopee itu kan dia di bagian front end-nya pakai React.js, lalu bagian back end-nya pakai Golang. Nah, teman-teman bisa aja tuh belajar buat front end-nya belajar React.js, lalu back end-nya belajar Golang. Nanti teman-teman saat ikuti tes di company yang teman-teman mau, teman-teman udah menggunakan teknologi yang teman-teman pakai gitu. Jadi teman-teman nanti udah lebih apa ya, bisa dibilang teman-teman lebih yakin, teman-teman lebih oke. Lalu nanti dari perusahaan juga, wah ini calon calon karyawan yang ini udah memakai teknologi yang sama dengan kita nih. Jadi dia udah nggak usah belajar lagi pas dia masuk ke sini dan lain-lain gitu. Nah, itu menurutku salah satu poin paling penting sih saat teman-teman buat sebuah portofolio itu, yaitu teman-teman tuh harus punya portofolio yang menggunakan teknologi yang sama dengan market. Nah, kalau teman-teman mau tahu di Gamma Tekno ini juga seperti itu. Jadi eh, intinya belajarlah sesuai dengan target teman-teman. Gitu. Lalu bisa mungkin portofolio itu simple dan to the point. Jadi apa ya, nggak usah bertele-tele sih bikin portofolio tuh. Jadi langsung ke solusi aja sebisa mungkin gitu. Atau misal teman-teman mau lebih baik lagi, teman-teman bisa bikin sebuah website portofolio sendiri dari buat teman-teman gitu. Oh, wait. Contohnya aku ini kebetulan membuat sebuah website sendiri yang berisi intinya portofolioku gitu. Aku menjelaskan kayak
halo aku Alfian Lutfi, aku full stack developer bla 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 bla. Lalu aku jelaskan juga portofolio yang tak buat apa gitu. Aku sekarang buat aplikasi namanya Workspace di Gamma Tekno. Dia pakai Nuxt.js. Lalu buat aplikasi websitenya Dunia Coding, dia pakai Nuxt.js. Lalu buat sebuah website namanya Citasi, dia pakai Laravel dan sejenisnya gitu. Jadi sebenarnya bikin website sesimpel ini pun sudah menjadi apa ya? Menurutku menjadi nilai jual buat teman-teman gitu. Karena punya personal website yang mengiklankan teman-teman gitu tuh menurutku udah menjadi nilai plus yang nanti teman-teman bisa lihat kok. Aku nih web developer loh, ini buktinya nih recent workku ini. Nah ini misal diklik pun nanti bisa mengarah ke beberapa hal teman-teman. Jangan lupa skillnya juga ditampilkan kayak bisa Vue.js, bisa Laravel, React, Node.js dan lain-lain gitu. Nah, misal teman-teman mau buat website seperti ini, simple banget. Teman-teman pun juga bisa lihat di GitLab-ku buat itu atau GitHub-ku buat itu. Tinggal ini teman-teman nanti tinggal apa ya, bisa dibilang kalian clone aja, kalian ganti sesuai apa ya data diri kalian, itu pun aku it's okay aja gitu. Oke lanjut. Nah nanti udah keburu sore ya teman-teman ya. Oke, contoh web portfolio. Nah ini seperti yang tadi aku jelaskan ya, bisa landing page, bisa web dengan framework front end gitu, contohnya React atau Vue atau apapun gitu. Nanti bentuknya bisa ya udah website to-do list atau weather app yang tersebar di internet, itu menurutku bisa teman-teman pelajari juga gitu. Lalu buat portofolio backend, nah teman-teman bisa nih fokusnya bikin ke API gitu. Nah, teman-teman bikinnya ke API. Gimana teman-teman bikin API buat create, read, update, dan juga delete to-do list, atau API buat autentikasi, login, logout, register, dan sejenisnya gitu. Itu menurutku udah menjual banget sih. Apalagi kalau misal ngomongin tentang sisi dari aku ya, sebagai seorang developer gitu, yang udah aku rasakan di dunia kerja gitu, kalau teman-teman udah terbiasa membuat hal-hal seperti ini, aku yakin di dunia kerja teman-teman nggak akan kesulitan gitu untuk mencari pekerjaan ataupun mendapatkan pekerjaan yang teman-teman mau gitu. Oke, ngomong-ngomong soal pekerjaan teman-teman, oke, aku iklan dikit ya. Jadi sekarang Gamma Tekno sedang open lowongan buat full stack developer. Jadi buat teman-teman yang tadi katanya tertarik buat kerja di Gamma Tekno atau teman-teman mau apa ya, mencoba, bisa dibilang mencoba skill teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa nih sekarang buat join di Gamma Tekno gitu. Buat syarat, job description, requirement, dan lain-lainnya bisa silakan teman-teman baca di layarku ya. Kalau teman-teman lihat di Gamma Tekno itu tidak se-strict itu. Jadi teman-teman nggak harus punya 5 tahun pengalaman kerja, nggak gitu. Pengalaman 0 sampai 2 tahun pun kami terima. Teman-teman lulusan SMK pun kami terima gitu. Karena yang penting di Gamma Tekno itu bukan bukan gelar teman-teman, bukan apa ya? Bukan kayak wahnya teman-teman, bukan kayak pengalaman teman-teman yang aku udah 5 tahun di sini, nggak cuman itu, tapi kami mem-value teman-teman yang mau belajar, kami mem-value teman-teman yang mau berkembang bersama kami di sini gitu. Jadi teman-teman nggak harus seorang yang udah S1 atau apa gitu, teman-teman lulusan SMK pun oke. Yang penting teman-teman, nah ini, teman-teman memiliki pengalaman dengan beberapa tech stack yang digunakan di Gamma Tekno gitu. Ada PHP, Laravel, Vue.js, Nuxt.js, Golang, kode igniter, dan juga repository code seperti Git gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau di sini, yang penting teman-teman bisa nih beberapa dari ini. Enggak harus semuanya teman-teman bisa sih. Teman-teman juga bisa pelajari pas teman-teman di sini gitu. Tapi ini adalah minimal requirement yang mungkin bisa teman-teman kejar lah kalau misal teman-teman mau kerja di sini gitu. Kita open banget buat bisa dibilang saling sharing gitulah. Saat teman-teman mau join masih terbuka. Nanti mungkin teman-teman bakal ketemu aku di kantor, ketemu Mas Didik juga di kantor, dan juga mungkin nanti kita bakal satu tim maybe dan sejenisnya. Tapi kita tunggu aja. Siapa tahu memang itu yang bakal terjadi atau apa. Aku akan kembalikan ke teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman memang tertarik kan keren ya kita nanti satu kantor. Oke, mungkin sebenarnya buat materi yang aku sampaikan cukup di situ sih, sedikit-sedikit aja. Aku lebih senang kalau kita lebih banyak sharingnya. Mungkin habis ini aku bakal jawab beberapa
pertanyaan teman-teman yang belum terjawab semua tadi. Nah, ini buat waktunya aku kembalikan ke Mas Didi dulu. Monggo, Mas. Oke, gimana nih teman-teman? Udah mulai punya bayangan, mudah terbuka. Jadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan Mas Alfian tadi. Banyak tips yang diberikan. Nah, ini pertanyaannya juga udah banyak sekali nih. Langsung aja kita bacakan biar teman-teman nggak penasaran. Mungkin mulai saya pilih dari atas dulu ya. Tadi udah ada 3 pertanyaan yang sudah dijawab. Pertama dari Mas Fikri, kemudian Mas Iqbal, kemudian ada Mas Prasada juga. Kemudian langsung saja. Wah, ini udah banyak sekali nih. Dari Mas Andriawan. Dari semua framework yang dijelaskan mungkin bisa di-sharing kelebihan dan kekurangan masing-masing Mas Fian. Oke, Mas Andri, menarik pertanyaannya ya. Soal kelebihan dan juga kekurangan framework gitu ya. Oke, mungkin aku izin presenting lagi ya, Mas Didi ya. Oke, jadi aku bakal sharing dikit soal kelebihan atau kekurangan yang menurutku aku ini ya. Jadi coba sekarang kita ngomongin tentang Next.js dulu deh. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngomongin Next.js atau Vue.js, nah, jadi Vue.js itu tuh punya frameworknya tuh Next.js kan. Pusing kan teman-teman. Jadi Next.js itu anggap aja framework dari framework gitu ya. Nah, selama ini Vue.js itu tuh selalu dikaitkan atau bisa dibilang selalu bisa dibilang anggap aja selalu dibanding-bandingkan dengan yang namanya React.js gitu. Nah, misal teman-teman pasti juga udah sempat dengar ya sama yang namanya React. Nah, kalau mau ngomongin kelebihan, kekurangan, dan bisa dibilang kayak enaknya gimana sih, enaknya belajar apa sih? Nah, menurutku semuanya sama aja sih, teman-teman. Setiap anggap aja kayak misal Vue.js ya. Vue.js ini menurutku kelebihannya dia lebih simpel untuk dipelajari, dia lebih simpel untuk digunakan. Tapi kalau React.js ini kelebihannya React.js itu tuh lebih bisa dibilang lebih terkenal, lebih memiliki banyak library dan juga komunitasnya lebih gede gitu. Jadi misal teman-teman pakai Vue.js, mungkin teman-teman suatu saat bakal stuck. Nah, mungkin output atau hal-hal yang seperti solusi yang ada di internet itu nggak akan sebanyak React.js gitu. Karena React.js lebih gede library-nya, lebih gede komunitasnya dan lain-lain gitu. Lalu anggap aja Vue.js ini kan dikembangin sama perseorangan gitu kali ya, kayak kalau teman-teman nggak tahu sebenarnya Vue.js itu tuh dikembangkan oleh satu orang dulunya namanya Evan You. Nah, kalau React.js itu dikembangkan oleh Facebook atau Meta gitu. Jadi ya sebenarnya plus minusnya antaranya dua itu. Nah, misalnya kalau yang lain ada namanya tadi yang framework CSS ya, ada namanya Get Bootstrap sama Tailwind gitu ya. Kalau Get Bootstrap itu kelebihannya dia lebih bisa dibilang lebih simpel, terus dia lebih mudah untuk dipelajari, bahkan dia udah ada ikonnya sendiri yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Tapi dia berat gitu. Kalau misal diomongin ya. Kalau Tailwind ini dia emang lebih lebih susah atau lebih riwah bisa dibilang gitu, tapi dia lebih ringan, dia lebih lebih enak buat teman-teman pelajari. Sebenarnya sih seperti itu sih Mas Didi kalau buat anggap aja plus minus dari framework gitu ya. Setiap framework ada plusnya sendiri, ada minusnya sendiri. Kalau teman-teman nanya lebih baik belajar yang mana, belajar aja sesuai target teman-teman sih. Misal teman-teman mau anggap aja di Gamatikno gitu ya. Berarti belajarnya Vue.js, Next.js, atau nanti bagian backend-nya ke Golang atau Node.js dan sejenisnya gitu. Contohnya sih seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan dari Mas Alfian. Jadi tiap
framework itu tentunya punya ini ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya nanti menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga, tujuan teman-teman juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari Afrizal Nuriski. Menurut Mas Vian nih, kalau jadi front end itu Mas, biasanya pakai framework Flutter atau React.js sih? Oke, nah ini sebenarnya tergantung sama ini sih, tergantung sama company-nya sih. Jadi kalau menurutku ya teman-teman ya, teman-teman idealis tuh boleh, kayak idealis aku cuman pengen belajar React.js doang itu boleh. Tapi nanti di dunia kerja yang terjadi itu nggak seperti itu teman-teman. Biasanya dunia kerja tuh udah ngasih kayak tech stack, teman-teman pakai ini ya buat front end-nya ya, teman-teman buat back end-nya pakai ini ya gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum kenal juga atau belum nangkep juga, sebenarnya buat Flutter ini itu kan sebuah framework untuk mobile development gitu ya. Walaupun sekarang udah mengarah ke web development juga. Kebetulan kalau React ini dia lebih terkenalnya di web development gitu. Walaupun React ini sebenarnya di mobile juga bisa. Nah, kalau misal mau front end dev itu nanti tergantung nih teman-teman fokusnya kemana gitu. Kalau aku boleh saran ya, misal teman-teman terfokusnya ke mobile dev, silakan belajar Flutter. Kalau misal teman-teman terfokusnya ke web dev atau website development, silakan teman-teman nanti belajarnya React.js gitu. Kalau aku sih sarannya seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih Mas. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya karena ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nanti misalkan pertanyaan nggak bisa dijawab semua, akan dibantu dijawab sama Mas Alfian di grup Teknoklas ya, di grup WhatsApp. Karena ini sangat banyak sekali yang sudah masuk. Mungkin aku pilihkan beberapa saja. Oke, selanjutnya dari Helmi nih. Mas, kalau sebagai web developer itu portofolio yang dibuat itu harus banyak atau sesuai dengan kebutuhan aja sih, Mas? Project yang kita kerjakan kita masukkan semua atau baiknya kita pilih mungkin yang beberapa yang bagus gitu. Oke, pertanyaan bagus ya dari Mas Helmi ya. Menurutku ya teman-teman ya, semakin banyak project teman-teman itu semakin baik gitu. Apalagi kalau projectnya itu tuh beda-beda. Jadi project A dan project B dan project C itu beda-beda nggak apa-apa teman-teman. Pokoknya teman-teman fokusnya bikin portofolio itu tuh memiliki apa ya, keunikan masing-masing, anggap aja seperti itu. Bisa kayak teman-teman bikin sebuah aplikasi peramal cuaca gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa bikin 3 tuh, anggap aja 3 aplikasi peramal cuaca ya. Satunya di mobile gitu, satunya di website pakai React, satunya di website pakai Vue.js atau pakai Nuxt.js, itu boleh. Nah, tapi ada beberapa hal yang teman-teman perhatikan gitu. Kayak ini sepengalamanku tuh sebagai seorang HR di company gitu ya, di perusahaan gitu ya. Itu tuh nggak mungkin ngelihat satu persatu satu persatu project kalian gitu. Nggak mungkin ngelihat semua project kalian. Nah, karena itu mending teman-teman tampilkan aja project-project yang paling paling besar dari teman-teman gitu. Jadi teman-teman tetap boleh melampirkan ya, bisa dibilang kayak lampirkan semua project teman-teman, tapi menurutku teman-teman cukup meng-highlight yang terbesar-terbesar aja. Kayak di website yang tadi aku tampilkan tentang personal websiteku tadi kan, aku cuma menampilkan 3 website terbesar yang pernah aku pakai. Padahal aku tadi udah membuat beberapa website lain juga gitu. Nah, itu buat Mas Hilmi dan juga mungkin buat teman-teman yang lain ya. Intinya semakin banyak project semakin bagus, semakin banyak portofolio semakin bagus, tapi silakan tampilkan yang memang itu besar-besar aja menurut teman-teman gitu. Nah, saranku seperti itu, teman-teman. Tiap portofolio itu harus kita filter dulu sebelum kita tampilkan, kita pilih mana yang paling bagus, mana yang paling besar. Mungkin itu cukup ya Mas, jadi nggak perlu semua kita tampilkan ya. Menurutku seperti itu sih, karena kalau semakin banyak yang kita tampilkan malah nanti website kita isinya portofolio aja gitu, nggak berisi malah info-info yang penting tentang kita gitu. Padahal kan kadang orang-orang mau lihat skill kita tuh apa atau apa gitu. Jadi portofolionya tuh yang
terbesar aja is oke sih. Oke, terima kasih Mas. Ini masih ada lagi, Mas, tipsnya biar konsisten buat belajar pemrograman itu gimana sih? Terutama buat ini web developer. Tips buat konsisten belajar ya. Gimana ya ngomongnya ya? Gini teman-teman, sebenarnya menjadi seorang web dev itu tuh dalam pandanganku ya, itu tuh hanya perihal praktek gitu. Menjadi seorang web dev tuh hanya perihal praktek. Nah, menurutku bahkan menjadi seorang menjadi seorang developer itu tuh hanya soal praktek gitu. Jadi teman-teman ya, ini aku ada foto buat teman-teman deh. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, aku share screen bentar ya Mas ya. Wait. Sebentar. Nah, oke, kelihatan ya. Jadi wait, masih loading ternyata. Nah, ini fotonya silahkan diterjemahkan sendiri ya. Jadi gimana sih kamu bisa programming so well, itu tuh practice gitu. Kayak orang-orang tuh ngelihat kayak, wah, kue pintar banget programmingnya, mesti kamu memang udah berbakat di situ, kamu udah paham di situ dari awal, bla 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 bla. Enggak sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman ini sebenarnya hanya fokus buat praktek aja gitu. Jadi kalau teman-teman mau nanya gimana sih tips buat konsisten belajar pemrograman, terutama pemrograman web ya udah praktek aja gitu. Tiap hari praktek aja. Praktek ngoding 1 line, 2 line itu is okay. Praktek ngoding buat menyelesaikan anggap aja satu slice dari website, kayak website bagian sampingnya doang, bagian atasnya doang, it's okay gitu teman-teman. Yang penting teman-teman praktek dan konsisten aja. Nah, jangan lupa teman-teman, saranku sih ngasih yang namanya self reward ke teman-teman gitu. Simpelnya sih kayak gitu. Dulu aku ngasih self reward ke akunya gini, misal aku bisa menyelesaikan belajar bagian ini, nanti aku bakal beli es krim. Kalau aku bisa menyelesaikan bagian ini, aku bakal beli makanan apa gitu kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nanti menyesuaikan sama menyesuaikan sama teman-teman aja sih. Kalau aku sih sarannya kayak gitu, Mas Didik. Oke, terima kasih Mas. Nah, ini ada lagi nih. Mas, kalau kita kan udah belajar beberapa bahasa pemrograman tuh, cara kita ngetes kemampuan kita tuh gimana sih? Biar kita tahu apakah kita nantinya udah harus beranjak ke belajar yang lain atau masih harus mempelajari bahasa pemrograman itu. Oh, oke. Nah, ini nice banget pertanyaannya. Gimana kita mengidentifikasi diri kita ini udah siap atau belum siap gitu ya. Simpelnya gini sih teman-teman. Nggak ada standar di mana teman-teman itu tuh merasa udah siap atau udah selesai belajar atau belum. Kalau pandanganku ya, nggak ada standar di mana teman-teman itu tuh merasa sudah cukup belajar gitu. Aku pun sekarang masih merasa aku masih kurang dalam belajar. Aku pun sekarang masih merasa 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 masih kurang lah dalam pemrograman, utamanya pemrograman web gitu. Kalau mau simple, sebenarnya gini aja teman-teman. Silakan belajar nih. Anggap aja belajar tentang satu teknologi. Misal teman-teman merasa teknologi itu tuh sudah puas teman-teman pelajari ya. Ini kepuasan pribadi teman-teman aja. Misal teman-teman sudah merasa puas, oke lanjut gitu. Misal teman-teman sudah merasa puas, oke lanjut gitu. Nggak usah menunggu-nunggu teman-teman kayak, wah, aku sampai sini udah cukup belum ya? Udah cukup belum ya? Kalau teman-teman merasa teman-teman sudah puas, oke. Stop, teman-teman bisa lanjut ke yang lain gitu. Nah, nanti misal teman-teman ke depannya bingung atau teman-teman ke depannya kayak eh kayak miss, oh aku dulu pernah belajar ini tapi aku lupa. Nah, searching aja gitu. Percaya nggak percaya teman-teman, aku pun sampai sekarang masih sering searching gimana cara ganti warna di HTML sama CSS gitu. Sumpah aku masih kayak kan ganti warna kan tinggal di CSS terus aduh ganti ganti apanya gitu kan. Nah, itu aku kadang masih lupa gitu. Aku pun kadang masih searching, aku pun kadang masih 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 harus mengulangi
mengulangi apa ya, mengulangi hal-hal yang sama gitu. Jadi ya memang seperti itu sih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah merasa merasa apa ya, merasa, "Wah aku udah puas nih, aku merasa aku udah cukup belum ya, bla bla bla," gitu. Pokoknya kalau teman-teman ngerasa udah puas, lanjut aja gitu. Itu it's okay. Nanti kalau teman-teman bingung ya udah tinggal recall aja, tinggal apa ya, baca lagi, searching lagi, apalagi gitu-gitu. Kalau aku sih seperti itu, Mas Didi. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Mas Heru Rizky, Mas. Eh, jadi Mas Heru ini ingin menyantumkan portofolio tentang project websitenya, tapi ternyata projectnya itu udah offline, websitenya udah offline. Itu gimana, Mas? Apakah tetap harus kita cantumkan atau enggak kalau kayak gitu? Nah ini ya, ngomongin project itu apakah project harus di hosting kah atau project harus di apa gitu ya, mungkin seperti itu ya. Kalau saran dari aku sih, sebenarnya better kalau project teman-teman itu tuh bisa teman-teman anggap aja apa ya, hosting biar nanti bisa dilihat oleh, HR-nya secara online atau apa gitu ya. Nah kalau teman-teman tidak bisa buat nge-hosting gitu karena project-nya udah offline atau apa, yang penting teman-teman tuh menyimpan aja source code teman-teman gitu. Anggap aja tadi kan aku ada tuh, website yang aku tampilkan di apa ya, di portofolio kan namanya kan Citasi ya. Itu sekarang websitenya udah down teman-teman, udah offline karena domainnya udah habis dan sejenisnya gitu. Tapi aku masih ada codingannya gitu. Jadi kedepannya misal aku ditanyain, "Oh ini gimana Mas kok websitenya nggak ada?" "Oh iya memang websitenya udah down, tapi aku ada nih source code-nya di website itu. Aku tahu gimana cara bikin websitenya, apa aja isinya dan sejenisnya," gitu. Jadi buat teman-teman sebenarnya nggak harus online terus-menerus websitenya, yang penting teman-teman ada minimal source code-nya aja. Nah, nanti source code-nya bisa teman-teman upload ke GitHub atau apa gitu-gitu. Kalau saran dari aku sih seperti itu, teman-teman. Oke, Mas. Terima kasih banget atas jawabannya. Ini masih banyak banget. Apa mau kita jawab satu-satu, Mas Alfian? Masih sanggup, Mas Alfian? Aku masing-masing. Ini antusias teman-teman ini tinggi banget ini. Iya, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertanyaannya sangat banyak banget. Boleh, boleh. Mas Al mau lanjut gas aja, Mas. Kalau mungkin Oke, kita bacakan beberapa lagi ya. boleh, boleh, boleh. Santai, santai. Kita cari lagi. Dari siapa ini? Nah, ini dari Greska. Jadi Greska ini baru PKL nih, Mas. Pertanyaan sih, pengalaman kerja yang Mas Alfian rasakan ketika di dunia kerja itu seperti apa sih, Mas? Bagaimana dengan teamwork yang Mas Alfian jalani sebagai full stack selama ini? Tip atau goals point apa yang Kakak sering pakai? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Eh baru PKL, baru magang ya bagus. Greska emang PKL atau magang menurutku butuh banget sih. Sekarang kalau mau nanya, pengalamanku di dunia kerja gimana ya, mungkin aku sedikit, cerita ya, karena aku kebetulan di Gama Tekno, gimana pengalamanku di Gama Tekno, anggap aja seperti itu ya. Kalau ngomongin teamwork-ku di Gama Tekno, kebetulan, mungkin sedikit background dulu ya. Aku di Gama Tekno dan juga timku itu mengerjakan sebuah produk namanya Workspace. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa cari juga produknya namanya Workspace. Kalau mau ngomongin, gimana kerjasamanya, shout out ya ke timku, emang timku kerjasamanya bagus banget gitu. Aku ngerasa selama aku kerja di Gama Tekno itu aku terbantu dengan keberadaan dari teman-teman timku gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman timku rasanya aku orang yang terlalu banyak apa ya, terlalu banyak nanya mungkin ya, aku terlalu banyak asking hal-hal yang aneh-aneh dan sejenisnya, tapi alhamdulillahnya timku itu timnya support banget gitu. Jadi aku misal sharing tentang ini, mereka bisa memberikan pandangan, memberikan tanggapan dan sejenisnya gitu. Jadi aku sebagai full stack selama ini di timku ngerasanya apa ya? Ya happy-happy aja gitu. Kebetulan karena komunikasi sih, komunikasiku ke timku alhamdulillah bagus. Komunikasi timku ke aku pun aku juga merasanya bagus banget. Jadi ya apa ya? Ya aku sih ngerasanya kayak gitu sih. Jadi enak gitu.
Lalu prinsip atau goals apa yang sering aku pakai? Nah, ini aku ada satu prinsip yang menurutku apa ya? Simple tapi menurutku sering-sering banget tak pakai gitu. Jadi ini prinsip yang tak gunain selama aku belajar dan selama aku bekerja gitu. Jadi aku nggak percaya sama kata-kata practice make perfect gitu. Yang aku percaya itu tuh practice itu make improvement. Jadi teman-teman nggak harus selalu perfect dalam apa ya, dalam mengerjakan anggap aja tugas teman-teman gitu ya. Pasti ada apapun yang mungkin jadi minus di situ. Tapi selama teman-teman bisa improve dari situ ya it's okay gitu. Karena aku sekarang fokusnya apa ya? Fokusnya improve diri sendiri sih. Karena kebetulan aku juga fresh grade kan. Karena kalau aku fresh grade ya aku fokusnya gimana aku bisa mengimprove diriku, gimana aku bisa mengimprove ilmuku, gimana aku bisa mengimprove ilmuku lalu bisa share ke banyak orang dan sejenisnya gitu. Ya kayak yang kita lakuin sekarang gitu. Intinya practice not always make perfect, tapi practice itu make improvement ya pasti. Oke, mungkin itu buat Chris Kak. Tak kembalikan ke Mas Didi. Oke, keren banget nih kata-kata dari Mas Alfian ini. Eh, practice make improvement ya, Mas. Keren, keren, keren. Jadi emang ketika kita terus belajar, pasti kita akan selalu bisa improvement, bisa meningkatkan ilmu kita seperti itu sih. Jadi nggak cuma membuat sesuatu itu jadi mungkin perfect lah. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Adam Hanif. Mas, jika portofolio bentuk website, apakah kita perlu mencantumkan GitHub untuk masing-masing project? Daripada GitHub masing-masing project, mending langsung ke GitHub-nya doang aja gitu. Jadi cukup diarahkan ke link GitHub-mu aja, nggak harus ke tiap project kamu kasih linknya, nggak harus. Jadi menurutku cukup satu GitHub, yang satu GitHub itu nanti mengarah ke ya ke linkmu aja gitu, ke link GitHub-mu aja. Kalau saran dari aku sih kayak gitu, Mas. Oke, seperti itu jadi saran dari Mas Alfian seperti itu. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman untuk mengisi link absensi, karena bagi teman-teman yang melakukan absensi bakal kita kirimkan e-sertifikat. Nah, mungkin saya bacakan satu pertanyaan lagi ya, karena ini udah sore banget juga. Kasihan Mas Alfian udah dari pagi ini. Persiapannya udah dari pagi. Coba kita cari lagi pertanyaannya. Nah, ini Mas dari Marco. Mas, untuk website keperluan software as a service, framework yang scalable untuk pengembangan jangka panjang, lebih baik pakai apa sih, Mas? Oke, maksudnya software as a service framework yang scalable untuk pengembangan jangka panjang gitu ya. Oke, sebenarnya apa ya, kalau aku sebenarnya nggak bisa menentukan framework apa yang bagus atau bisa dibilang apa ya, kayak teknologi apa yang paling bagus atau apa yang paling paling pas dan sejenisnya nggak bisa menentukannya. Tapi yang paling penting seperti ini Mas Marco, mau apapun teknologi yang dipakai untuk membuat scalable produk gitu ya, apapun teknologi yang dipakai, apapun framework yang dipakai, yang penting dokumentasinya itu tuh lengkap gitu. Jadi, bakal agak susah misal teman-teman udah membuat sebuah scalable product menggunakan framework terbaru, teknologi terbaik, tapi dokumentasinya nggak lengkap, ya sama aja bohong gitu. Jadi kalau menurutku mending fokusnya teman-teman membuat entah dengan framework apapun, teknologi apapun, selama itu bisa memenuhi kebutuhan dan selama itu dokumentasinya lengkap, nah itu lebih better. Jadi pakai framework apapun, misal di front end ya, entah Vue.js, entah React.js, apapun bebas, yang penting itu nanti menghasilkan apa ya, bisa dibilang ada dokumentasi yang memudahkan teman-teman untuk bekerja di situ. Kalau saran dari aku sih gitu, Mas. Oke, berarti kuncinya itu dokumentasi pekerjaannya harus lengkap ya? Benar, dokumentasinya harus Oke. lengkap.
Nah, itu tadi sesi tanya jawab kita. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab sama Mas Alfian, boleh banget nanti dituliskan pertanyaannya ditulis ulang di grup WhatsApp. Nanti di sana Mas Alfian akan bantu menjawab pertanyaan teman-teman itu. Nah, bagi teman-teman tadi kan di awal juga ada yang bilang kalau ingin bekerja di Gama Tekno nih. Nah, teman-teman bisa lihat informasi lowongan pekerjaan ataupun teman-teman yang ingin magang, informasi juga bisa teman-teman lihat di website Gama Tekno. Teman-teman juga bisa follow LinkedIn-nya Gama Tekno karena setiap lowongan akan kita posting di LinkedIn maupun di website. Nah, itu tadi pengumuman dari saya. Mungkin dari Mas Alfian ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman biar makin semangat lagi nih untuk jadi web developer. Oke, sedikit pesan dan kesan mungkin dari aku buat teman-teman ya. Yakin aja dengan jalan yang teman-teman pilih gitu. Apalagi kalau misal teman-teman udah benar-benar memilih buat belajar web development dan bekerja di bidang web development gitu. Karena aku pastikan ke depannya makin banyak yang membutuhkan web development ini. Lowongan kerjanya terbuka lebar, ya salarinya alhamdulillah gede. Jadi ya itu sih mungkin. Aku kan ngomongnya realistis ya. Mungkin teman-teman yang cari apa sih? Apakah kan teman-teman kan mesti bakal fokusnya cari kerja, cari uang gitu kan. Ya, emang itu. Jadi alhamdulillah salarinya gede, kerjanya menyenangkan. Nah, menurutku lingkungan yang aku dapat pun di Gama Tekno ya, mungkin nggak tahu kalau di company lain, di Gama Tekno juga menyenangkan, teman-temannya suportif, dan kalau misalnya teman-teman udah yakin, ya gas baik gitu. Gas baik Pak Men. Ya kalau buat salarinya nggak bisa saya spill ya guys ya, pokoknya banyak lah, banyak. Pokoknya kalau buat kamu jajan, buat kamu hidup, nyicil apa gitu ya sisa. Oke, menarik sekali dari Mas Alfian. Nah, itu tadi sesi Teknoklas kita yang kelima ini. Teman-teman bisa ikutin lagi sesi Teknoklas selanjutnya karena setiap bulan kita bakal adakan 2 kali event Teknoklas. Nah, teman-teman jangan lupa untuk cek website kita untuk informasi-informasi lowongan pekerjaan. Kemudian mungkin sesi ini akan saya tutup sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Mungkin itu saja. Jangan lupa juga ikuti juga sosial media Gama Tekno. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah join sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan Kunto Aji di tengah muda-mudi. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan-angan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tengah waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Hidup bukan untuk saling mendahului, bayangan yang diciptakan
mencintai diri sendiri hari ini. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Mata airmu ada di sini. Mata airmu diri sendiri. Temukan makna hidupmu sendiri. Menarilah dengan bayangan diri sendiri. Mata airmu ada di sini. Mata airmu diri sendiri. Temukan makna hidupmu sendiri. Menarilah dengan bayangan diri sendiri. Mata airmu ada di sini. Mata airmu diri sendiri. Temukan makna hidupmu sendiri. Menarilah dengan bayangan diri sendiri. Mata airmu ada di sini. Mata airmu diri sendiri. Temukan makna hidupmu sendiri. Menarilah dengan bayangan diri sendiri. Menyesal aku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syarfina. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah. Indonesia, Banda, Anggra, Caca, Sismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku mereka. Seluruh hatiku untukmu Mediana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Letih mengembara rumah ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu Bunda.
berpindah berkala rumah ke rumah, selalu pada dirimu aku berserah. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa kata siapa. Kapan terakhir